Pagi baik Pak Saudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Relokasi pedagang kaki lima di Pasar Mardika Ambon diwarnai protes. Puluhan alat peraga kampanye pasangan calon kepala daerah berdiri di fasilitas publik dan pohon, Bawaslu diminta bertindak. Sweeping kendaraan di Ambon, banyak sepeda motor terjaring razia. Proses relokasi pedagang kaki lima di pasar tradisional Mardika ke pasar modern Mardika kembali diprotes ratusan pedagang. Para pedagang terlibat perang mulut dengan petugas dan memprotes proses relokasi. Protes para pedagang ini disebabkan mereka mengklaim pemerintah Provinsi Maluku bertindak diskriminasi saat melakukan relokasi, padahal kondisi pasar tidak memuaskan. Yang berada di jalan-jalan yang sebenarnya dari segi penataan itu kan orang jalan bisa, tapi serusak orang barang. Jadi begini, bisa. Ini kan ada dinas yang terkait. Melapor ke itu kalau nggak apa banyak. Pedagang baru lebih banyak. Pedagang lebih banyak, yang baru paling banyak daripada yang lama. Tambahan supaya pedagang menambah. Salah, itu Pemerintah Provinsi Maluku menertibkan PKL di kawasan pasar tradisional Mardika Ambon untuk memperindah kawasan pasar serta wajah kota Ambon. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Harga bumbu dapur di Kota Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya begitu anjlok. Kini cabai rawit di pasar Yoto Wawadai Suli, Maluku Barat Daya dijual Rp20.000 per kilogram. Harga ini jauh menurun beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya dijual di kisaran Rp200.000 per kilogram. Begitu juga harga tomat kini turun dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit ya? Per kilo berapa, Bu? 20.000, murah sekali ya? Iya, cabai rawit 20.000 sekarang 1 kilo, karena stoknya dari masyarakat kan begitu banyak. Banyak ke pasar ya? Senang keseng Ibu? Kami sangat senang. Cabai rawit turun sekali itu per kilo berapa? 20.000 ya. Kalau tomat? Tomat 25. 25.000 ya. Semua pada turun ya. Ini karena apa, Bu? Karena dari petani ini sudah banyak stok ke pasar ya? pasar, jadi sehingga turun. Sementara harga bawang merah dan putih dari Rp50.000 per kilogram kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Anjloknya harga bumbu dapur akibat melimpahnya pasokan ke pasar Yoto Wawadai Suli dari petani serta distributor di sejumlah daerah. Demi Dadiara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan memaksa warga harus memutar otak. Antara lain dengan mengincar pasar murah yang digelar pemerintah kota Ambon untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok. Sebab mereka bisa membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga dibanderol jauh lebih murah dibandingkan di pasar biasa. Sebut saja beras jenis premium ukuran 5 kg, di pasar murah dijual Rp65.000 per karung, sementara di pasar biasa, swalayan serta toko dijual Rp85.000 per karung. Untuk beras, pembelian pun dibatasi hanya 2 karung per orang saja. Itu karung berapa, Pak? Satu karung saya 65.000. 65.000. Jadi bagaimana dengan harganya itu, Pak? Cukup lumayan daripada masih bagus, masih murah jauh sekali. Beda jauh dengan harga pasar ya? Beda jauh dengan harga yang pasar dan di toko, beda jauh sekali. Dengan harga buluk juga beda jauh. Satu karung ini dimakan berapa hari, Pak? Satu karung ini kalau mau itu kalau dimakan kalau hitung cuma jumlah cuma 1 minggu aja. 1 minggu ya.
Begitu juga minyak goreng dijual di pasar murah Rp14.000 per liter, jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional Rp16.000 sampai Rp20.000 per liter. Selain bahan pokok, sejumlah bumbu dapur juga menjadi incaran warga karena dijual jauh relatif murah di pasar murah. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Sebanyak 25 anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2024-2029 yang terpilih dalam pemilihan umum legislatif 2024 resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur. Pelantikan digelar di gedung DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur. Pelantikan anggota DPRD ini sesuai surat keputusan Gubernur Maluku nomor 1674 tahun 2024 tentang peresmian dan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur. Pelantikan anggota DPRD ini menyusul berakhirnya periode masa jabatan DPRD 2019-2024 selama 5 tahun di daerah ini. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur yang baru ini juga dihadiri penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Jalaluddin Salampesi. Ini merupakan komponen untuk penyatuan segenap stakeholders terkait. Dari 25 anggota DPRD yang dilantik ini, terdapat 14 orang merupakan wajah baru. Usai dilantik, anggota DPRD yang baru diharapkan bisa langsung bekerja dan membantu kepala daerah untuk menata birokrasi serta memangkas ketertinggalan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Kismanauriti melaporkan dari Seram Bagian Timur.